Oke, selamat datang lagi di sesi Selamat Mendalam kita. Langsung aja ya. Hari ini, topiknya ini cukup bikin dahi berkerut nih. Teleportasi kuantum. Udah bukan fiksi ilmiah lagi katanya, tapi fisika beneran. Dan sumber yang Anda kasih ini menarik banget. Jadi ada tinjauan akademis yang mencoba melihat fenomena kuantum ini pakai kacamata metafisika Islam. Lebih spesifik lagi, tasawuf. Agak nggak biasa ya kombinasinya. Itu bukan buat nyoba buktiin spiritualitas pakai sains atau kebalikannya. Jauh dari itulah. Kita mau eksplorasi aja gimana sih prinsip-prinsip kuantum yang ya emang aneh dan keren ini. Kayak keterikatan, superposisi, itu bisa ngasih semacam metafora atau mungkin analogi gitu ya. Buat bantu kita paham gagasan-gagasan rohaniah soal keterhubung, soal transformasi batin. Kita bakal berpegang teguh sama apa yang ada di dokumen ini aja, menghindari klaim-klaim yang bau pseudosains. Oke, sip. Mari kita bedah kalau gitu. Sumber Anda ini langsung nunjukin poin penting dari terjemahan teks Arabnya. Katanya, teleportasi kuantum itu mindahin keadaan kuantum atau informasi dari satu partikel ke partikel lain, bukan partikelnya secara fisik. Nah ini, jadi nggak ada materi yang di-beam kayak di Star Trek gitu ya. Beda banget berarti. Nah, iya. Perbedaan ini justru yang ngebuka pintu buat perbandingan filosofisnya. Ini soal mindahin sifat tanpa mindahin zatnya. Prosesnya ini bergantung pada beberapa pilar fisika kuantum gitu. Yang pertama ada namanya keterikatan atau entanglement. Ini kondisi di mana katakanlah dua partikel atau lebih itu nyambung secara misterius gitu. Mereka kayak satu kesatuan. Jadi kalau kita ukur satu partikel, kita langsung tahu kondisi pasangannya, nggak peduli jaraknya sejauh apa. Einstein aja dulu bilang ini aksi seram dari kejauhan. Wah, iya, spooky action at a distance. Itu kan seram tapi nyata ya ternyata. Terus, apalagi selain keterikatan? Superposisi. Ini gagasan kalau partikel kuantum itu bisa ada dalam beberapa keadaan sekaligus. Tapi ini sebelum diukur ya, bayangin aja koin lagi muter di udara. Bisa jadi gambar atau angka kan? Tapi baru ketahuan pas udah jatuh, kita lihat. Nah, partikel kuantum mirip gitu, punya banyak kemungkinan barengan. Terus, buat teleportasi ini, kita juga butuh yang namanya komunikasi klasik. Maksudnya, kita tetap perlu kirim info pakai cara biasa. Bisa lewat sinyal radio atau kabel fiber optik gitu, buat ngasih tahu si penerima gimana caranya ngerakit ulang keadaan kuantum yang dikirim tadi. Jadi ini mencegah komunikasi yang lagi cepat dari cahaya. Meskipun keterikatannya sendiri itu instan. Oke. Jadi keterikatannya itu koneksi instan, tapi buat make koneksi itu untuk teleportasi, tetap butuh channel komunikasi biasa. Menarik. Terus tadi ada soal nggak bisa di-cloning itu gimana? Tangan pengklonan atau no cloning theorem. Intinya, kita nggak bisa bikin salinan yang plek-jiplek sama dari suatu keadaan kuantum yang kita nggak tahu pasti. Dalam proses teleportasi, keadaan kuantum asli di pengirim itu harus hancur atau lenyap, supaya keadaan yang persis sama bisa muncul di penerima. Nggak bisa ada dua kopian identik barengan gitu. Ini bukan partikelnya yang hancur ya, tapi informasi unik yang dibawa sama keadaan itu. Oke. Jadi kita punya transfer informasi unik, koneksi instan lintas jarak, partikel bisa di banyak kemungkinan sekaligus, dan nggak bisa diduplikasi. Fisikanya aja udah cukup liar ya. Sekarang gimana sumber Anda ini nyambungin ini semua ke tasawuf? Ini nih lompatan menariknya kan? Betul. Nah, disinilah sumber Anda melihatnya sebagai analogi yang kaya banget. Misalnya nih, keterikatan kuantum. Itu dilihat kayak beresonansi gitu dengan konsep hubungan rohaniah yang dalam, yang melampaui batas fisik. Contohnya hubungan batin antara guru mursyid sama murid. Atau kekuatan doa yang katanya bisa nembus jarak. Bahkan sampai ke gagasan filosofis yang lebih dalam kayak wahdat al-wujud, kesatuan wujud itu, di mana semua hal pada dasarnya nyambung dalam satu realitas ilahi. Oke, jadi keterikatan kuantum sebagai metafora ya untuk keterhubungan spiritual yang nggak kelihatan tapi nyata. Kalau superposisi gimana? Nah, kalau superposisi yang keadaan ganda tadi, itu dianalogikan sama potensi-potensi rohani. Atau tingkatan-tingkatan spiritual, makamat, dan keadaan-keadaan batin, ahwal, dalam diri seorang pencari spiritual, salik namanya.
Potensi ini ada, tapi masih laten gitu. Kayak partikel dalam superposisi. Nanti dia baru terwujud atau terrealisasi lewat kesadaran atau pencerahan atau usaha spiritual yang namanya mujahadah. Masuk akal sebagai analogi. Terus proses teleportasinya sendiri, yang ada kehancuran keadaan asli itu ada juga analoginya. Ada, dan ini mungkin salah satu analogi yang paling kuat ya disebut di sumber Anda. Proses transfer keadaan itu dan lenyapnya yang asli, karena teorema larangan pemuklonan, itu dilihat sebagai metafora untuk transformasi spiritual yang radikal dalam tasawuf. Konsep kayak fana, itu kan artinya peleburan atau lenyapnya kesadaran diri yang egois. Terus ada baka, artinya kekal atau hidup dalam kesadaran ilahi. Jadi diri yang lama itu harus lenyap supaya diri yang baru dalam keadaan rohani yang lebih tinggi bisa muncul. Tapi sekali lagi nih, ini analogi. Penting banget. Cara memahami konsep mistik yang abstrak bukan klaim saintifik soal gimana persisnya fana itu terjadi. Iya ya, krusial banget ya penekanan di analogi ini. Sumber Anda juga nyebut kalau gagasan keterhubungan fundamental ini bukan cuma ada di fisika kuantum. Kayak di teori medan kuantum yang lihat alam semesta sebagai medan energi yang nyambung semua. Dan tasawuf aja, kan ada yang lain juga. Betul, dokumen itu nyinggung juga gimana tema keterkaitan ini muncul di tradisi-tradisi lain. Disebut tuh misalnya di Buddhisme ada konsep Pratitya Samutpada, kemunculan bergantungan. Terus di Hinduisme, Advaita Vedanta, tentang kesatuan Atman, jiwa individu, sama Brahman, realitas tertinggi. Di Taoisme juga ada, dengan konsep Dao sebagai sumber kesatuan, interaksi yin-yang. Bahkan pandangan dunia holistik masyarakat adat, yang sering banget lihat semua di alam semesta ini saling kait dan hidup. Jadi kayak tema universal gitu ya. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, intisarinya, teleportasi kuantum itu beneran ada, teknologinya jalan terus, udah dicoba juga di jaringan fiber optik biasa, dan punya potensi aplikasi ke depan. Terus prinsip dibaliknya kayak keterikatan, superposisi, non-lokalitas, itu nantang cara pandang kita soal realitas ruang waktu. Dan yang paling relevan buat obrolan kita kali ini, prinsip-prinsip aneh ini ternyata bisa ngasih bahasa metafora baru buat ngerenungin konsep-konsep kuno soal keterhubungan dan transformasi spiritual, kayak yang ada di tasawuf. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan ya yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau fisika modern aja, lewat eksperimen dan teori canggihnya, bisa ngungkapin adanya keterkaitan fundamental di alam semesta ini di level kuantum. Keterkaitan yang dalam banget, nggak terduga, dan bahkan melampaui batas ruang fisik yang kita kenal sehari-hari. Kira-kira apa ya implikasinya buat cara kita memahami potensi hubungan dan transformasi di dalam kesadaran kita sendiri? Ranah dalam ini kan justru udah dieksplorasi habis-habisan ya sama tradisi kayak tasawuf selama berabad-abad. Lewat pemahaman mereka soal ruh, soal qalb atau hati sebagai pusat persepsi spiritual, soal sir atau rahasia kesadaran terdalam. Ini kayaknya membuka ruang perenungan yang menarik banget ya, nggak sih?